Ya, halo, balik lagi bareng gua Boy di sini. Dan udah lama gua nggak bikin video YouTube untuk membahas tentang pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia. Dan kali ini gua akan membahas bagaimana Indonesia bisa mengimbangi permainan dari Arab Saudi di laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, seperti yang kita tahu, kalau Timnas Indonesia berhasil nahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 lewat gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan juga sepakan dari Musab Al-Juairi, di mana dua-duanya gol ini tercipta akibat adanya defleksi ataupun membentur badan sehingga bola berbelok arah menuju ke arah gawang. Ragnar Oratmangun mencetak gol duluan dengan tendangan yang membentur Sandy Walsh, dan pemain Arab Musab Al-Juairi juga bolanya membentur Calvin Verdong sehingga masuk ke gawang Indonesia. Dimana gue mau meng-highlight sedikit di babak pertama, Indonesia jelas-jelas bermain sangat bagus dan bahkan bisa dibilang berhasil menutup serangan dari Arab Saudi. Pertama gue mau bahas dulu tentang pilihan squad yang diturunkan oleh Sintayong pada pertandingan kemarin. Yakni di penjaga gawang ada kiper baru kita, yakni Martin Paes, bukan Paes katanya, Martin Paes bacanya. Lalu juga trio back ada Zayed Zez di tengah, diapit dua oleh Rizky Ridho di kanan dan Calvin Verdong di kiri, di mana Verdong ini menggantikan posisi Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu pada saat laga sebelumnya. Lalu di tengah itu di wingback kanan ada Sandy Walsh, di mana Asnawi berarti nggak diturunkan. Double pivotnya diturunkan Tom Hai dan Ivar Yener. Nathan Choaon yang biasanya menjadi double pivot digeser ke wingback kiri. Lalu 3 striker di tengah ada Ragnar Oratmangun di kiri, Rafael Strijk, dan Witan Sulaiman di sebelah kanan. Dimana kalau dari komposisi ini menurut gue komposisi yang sangat baik. Bahkan menurut gue ini adalah komposisi pemain terbaik dan permainan Indonesia sangat bagus untuk mengimbangi Arab Saudi. Mereka sangat disiplin menjaga kerapatan di antara lini, dimana ketika bertahan baik Sandy Walsh maupun Nathan itu dua-duanya berada di posisi sejajar dengan 3 back sehingga membentuk 5 back sejajar. Jadi posisinya menjadi 5 back sejajar. Lalu di tengahnya ada Ivar Yener dan Tom Hai. Sorry kalau suaranya agak bising karena rumah gue di pinggir sirkuit ini. Jadi gue ulang lagi, di tengah gelandang jangkar ada Tom Hai dan Ivar Yener yang ini berfungsi sebagai penjaga kedalaman skuad, di mana 3 penyerang depan juga rajin untuk membantu pertahanan, baik Ragnar, Rafael Strijk atau Witan juga ini sangat rajin untuk track back balik ke belakang sehingga kerapatan antar lini ini tetap bertahan hingga akhirnya muncul gol penyama kedudukan yang menurut gue juga itu nggak sengaja ya, karena bolanya sebenarnya bisa dibaca oleh Martin Paes, tapi kemudian membentur badan dari Calvin Verdong dan akhirnya masuk ke gawang kita di penghujung babak pertama. Nah, cuman yang mau gue sorotin adalah memang di babak keduanya ya. Ini kalau gue lihat di babak kedua mungkin karena stamina pemain kita yang cukup terkuras, main di Arab Saudi yang panas, katanya cuacanya panas, dan juga jangan lupa kalau sebagian besar dari starting line up kita itu mainnya di Eropa yang udaranya lebih dingin. Di babak kedua permainan timnas Indonesia ini jauh lebih menurun ya, nggak jauh lebih menurun sih, maksudnya tidak sebaik babak pertama. Di babak kedua otomatis Arab Saudi ini lebih mendominasi permainan,
Indonesia hanya bertahan dan serangan baliknya juga nggak terlalu mematikan seperti babak pertama. Stamina ini turun drastis dan gue lihat timnas Indonesia makin menurun sejak Tom Hai diganti. Kalau nggak salah waktu itu Tom Hai keluar diganti Marcelino atau Sen Patinama gitu ya, waktu di awal. Ini membuat lini tengah otomatis nggak bisa mendominasi lagi pertandingan karena Tom Hai itu menjadi deep playmaker, jadi supply bola dari belakang. Kalau Italia itu mirip Andrea Pirlo lah. Jadi supply bola ke depan otomatis gue lihat udah putus sejak Tom Hai keluar di menit ke 70-an kalau nggak salah. Lalu juga apalagi Ivar Jenner yang juga diplot sebagai rekan dari Tom Hai sebagai double pivot juga ikut diganti dengan Egy ya kalau nggak salah. Itu otomatis di lini tengahnya sama sekali nggak berkembang. Ada Marcelino di situ juga nggak dapat bola, cuman dapat berapa kali dia dapat sentuhan. Tapi pemain-pemain pengganti ini emang kualitasnya beda dari starting line up yang diturunin semalam. Untungnya kita punya kiper kelas dunia seperti Martin Paes, dimana kita semua sama-sama lihat baik di cuplikan banyak di sosial media maupun yang nonton langsung. Ini bikin kita deg-degan dan untungnya kita punya kiper kelas dunia seperti Martin Paes yang bisa menyelamatkan gawang kita dari kebobolan, apalagi waktu dia berhasil menggagalkan penalti yang sebelumnya juga penalti itu akibat blunder dari dia sendiri. Jadi kalau menurut gue ya ini benar-benar luar biasa, pertandingan yang luar biasa. Walaupun memang hasilnya hanya seri bukan menang, tapi ingat bahwa ini adalah Arab Saudi, tim yang biasa masuk ke Piala Dunia, udah jadi langganan, yang rankingnya juga jauh di sekitar 50-an, sedangkan kita 131 setelah naik 2 peringkat kita setelah kita berhasil menahan imbang Arab Saudi. Udah banyak mungkin yang nge-highlight tentang bagaimana jagonya Martin Paes. Gua nggak mau bahas di sini. Cuman yang gue notice di sini adalah kepemimpinan dari Bang Jai Itzes. Gue dari awal ngelihat Bang Jai turun debutnya di timnas Indonesia waktu lawan Vietnam di GBK. Emang gue ngeliat ini orang, kita sangat beruntung mempunyai back berpengalaman, sekarang main di Serie A Italia macam Jai Itzes. Karena gue ngeliat dia aura leadershipnya emang sangat bagus dan sangat vokal untuk mengomandoi teman-temannya di belakang. Selain Jai juga ada Nathan yang suka ngomel-ngomel. Tapi ini bagus karena buat ngingetin biar para pemain, rekan-rekannya itu tetap fokus, tidak terpancing dengan drama-drama atau apapun. Dan berapa kali kan Nathan marah-marah, Jai Itzes juga sempat ketangkap kamera juga berdebat sama Rizky Ridho. Ini bagus banget karena kita memang butuh seseorang yang mempunyai mental leadership bagi timnas Indonesia. Dan juga kita juga lihat beberapa kali Jai langsung turun tangan ketika ada pelanggaran atau apa, langsung turun tangan untuk berkomunikasi sama wasit. Dan emang itu fungsi dari kapten, karena sekarang ada aturan tidak boleh ada lagi pemain yang protes kepada wasit ataupun berkomunikasi selain kapten. Dan di sini Jai Itzes sudah menunjukkan bahwa dia memang mempunyai leadership yang baik. Dan gue sangat setuju kalau misalnya Jai ini dipertahankan sebagai kapten timnas Indonesia. Bukan berarti Asnawi jelek, tapi karena aura kepemimpinan dari Jai Itzes ini memang lebih bagus daripada pemain-pemain lainnya. Dan tanggal 10 September nanti kita akan main di GBK melawan Australia yang kemarin juga kalah melawan Bahrain 1-0. Ketika di kandang lawan di Arab Saudi kita bisa menahan imbang 1-1. Kayaknya tidak mustahil kalau misalkan kita bisa menang melawan Australia. Tapi kita jangan terlalu berharap. Anggap saja kalau kita menang lawan Australia itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kalaupun seri,
itu udah keren banget. Dan kalau kalah, kita harus tetap bangga. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.